Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengintervensi perguruan tinggi yang seharusnya bebas untuk menyuarakan demi keadilan negeri dan berdirinya demokrasi? Setuju teman-teman? Saya satu-satunya pengusaha disabilitas yang menjadi korban atas buruknya BUMN. Ini pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo calon presiden maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Susu gratis, makan gratis, 400 triliun duitnya itu adalah uang utang dari World Bank. Tidak boleh misalnya para guru besar menyatakan pandangan akademis ilmiahnya lalu diteror. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, bersatu tekad dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita gambarkan, kita terbentuk para bangsa. Marilah kawan, sebuah lagu tentang pembebasan Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. hidup! Hidup! Oke, semua untuk yang tetap berdiri, kita Prof, izin Prof, saya gandeng tangannya Prof. Ayo kita semua bergandengan tangan. Ayo teman-teman semua ikuti kami. Oke. Semuanya udah siap? Tenang saja Profesor. Kami ada di depanmu. Kami ada di belakangmu. Kami ada di samping Prof Mahfud. Kami percaya ide dan gagasanmu. Jadi Kami siap berjuang bersamamu. Tabrak! Tabrak Prof! Tabrak Prof! Silakan Prof, silakan duduk. Oke, semuanya silakan duduk, kita kondusif ya sebelumnya ya. Oke, selamat datang Prof. Ya. Barusan dari Bondowoso. Prof, mohon izin Prof, perkenalkan. Kami moderator di sini. Ya silakan. Ya, Perkenalkan. pertama-tama perkenalkan, nama saya Syahrul Kurniawan. Ini ada Syahrul Kurniawan ya. betul Pak. Saya Ana Putri. Ya. Siapa? Ana Putri Palupi. Ana Putri. Oke. Dan ada Mas Fadel juga. Saya Fadel, Prof. Adel. Iya. Oke. Prof, pertama-tama selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta akan selalu menjadi rumahmu, Prof. Tabrak, Tabrak Prof! Tabrak, Prof. Oke, Prof. Lalu Ayo. yang kedua, kami juga mau mengucapkan selamat atas purna tugasnya sebagai Menko Polhukam. Prof, bagi kami, Prof Mahfud adalah Menko Polhukam terbaik yang kita miliki. Makasih. Tabrak, Prof. Tabrak! Oke Prof, kita untuk menyingkat waktu karena kita tahu juga Prof Mahfud sangat padat sekali. Walaupun udah mundur sebagai Menko, agendanya malah lebih padat. Masih lebih padat ya. Oke. Oke. Ayo. Siap Prof untuk ditabrak di Jogja malam ini? Siap. Oke. Yuk. Baik, Kita mulai. Siapa yang mau nabrak ini? baik mungkin Mas, Mana yang menabrak? saya izin pertanyaan dulu Prof dari moderator sekali ini. Tapi mungkin sebelum masuk pertanyaan, saya sempat dengar info nih Prof dari teman-teman kalau nama MD di Prof Mahfud ini udah ganti, udah bukan Mahmudin lagi, tapi jadi menang debat. Tabrak Prof! Tabrak Prof! Tabrak Prof!
Mungkin pertanyaan pertama ya Prof. Izin bertanya Prof. Pertanyaan saya mungkin tidak receh kok Prof. Ya, tidak boleh tanya receh ya, tanya yang tajam. Baik, saya salut pada Prof karena telah mundur dari jabatan Menko Polhukam, sementara paslon lain itu tidak. Tindakan tersebut sangatlah berintegrasi kalau menurut saya, berintegritas, mohon maaf. Padahal Menko Polhukam itu jabatan yang sangat strategis dan penting di negeri ini. Mungkin pertanyaan saya, sebenarnya makna jabatan dan amanah bagi seorang Profesor Mahfud MD itu apa sih? Tabrak, Prof! Tabrak, Prof! Jabatan, ya bagi saya jabatan dan amanah itu sesuatu tugas hidup, tugas suci untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pengabdian saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa harus diekspresikan ke dalam bentuk-bentuk pengabdian kepada rakyat secara tulus, berani, jujur dan tegas. Itu aja. Ya. Oke, Apa lagi? langsung aja. Langsung aja kita ke audiens. Siapa yang mau nabrak duluan? Tabrak, Prof! Tabrak, Prof! Oke, masnya yang ini. Langsung maju, Mas. Sebentar Mas. Mas, jangan mau nabrak Prof. Tabraknya keras gak? Pasti keras Mas. Oke, maju. Oke, maju. Tabrak, Prof! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya salam takzim Prof Mahfud. Ya, namanya siapa? Izinkan memperkenalkan diri, saya Hatta Muhammad Irsyad, mahasiswa Prof Mahfud dari FHUI. Sekaligus teman-teman, saya juga mewakili teman-teman dari anak ideologis Mahfud MD. Kita sama-sama ideologi dengan Prof Mahfud. Setuju? Setuju. Tabrak, Prof! Tabrak. Baik Prof, mohon izin Prof. Berdasar berangkat dari saya yang mahasiswa Prof. Saya itu sebelumnya bangga dengan aksi-aksi dari kampus-kampus di Jogja, terutama sebagai pelopor gerakan adanya penyelamatan demokrasi Prof. Yang mana diinisiasi oleh dari para guru besar dari Sivitas Akademika, dimulai dari Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan Universitas Islam Indonesia, dan dilanjutkan oleh kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Setuju teman-teman? Bangga dengan kampus-kampus di Yogyakarta? Bangga! Oke, Prof Mahfud, mohon izin Prof. Oke, baik. Iya. Sabar Mas, kita turunin tensi bentar. Turunin tensi sebentar sambil makan yang enak-enak nih. Oke, silakan lanjut Mas. Baik, mohon izin teman-teman, saya lanjutkan. Berangkat dari itu tadi Prof, tapi saya dan teman-teman mendapatkan beberapa informasi bahwa ternyata ada beberapa dari rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata takut Prof untuk ikut menyuarakan hal yang sama. Oke, dan pertanyaan saya Prof, apakah Prof Mahfud sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam ataupun saat sampai detik ini mendapatkan laporan adanya itu? Kalaupun iya Prof, bukankah itu artinya pemerintah membungkam suara rakyat? Setuju teman-teman? Setuju. Tabrak, Prof! Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengintervensi perguruan tinggi yang seharusnya bebas untuk menyuarakan demi keadilan negeri dan berdirinya demokrasi? Setuju teman-teman? Setuju. Begitu Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah, oleh sebab itu karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Sivitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor
rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro. ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang materialisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Lawan! Terus. Lawan! Silakan tabrak lagi. Oke, Mas. Baik, siapa yang mau tabrak Prof lagi? Terima kasih. Tabrak! Baik. Sebentar. Sabar. Sebentar nih, saya pakai jaket Top Gun nih untuk satset tas tes. Nanti akan dihadiahkan kepada yang terbaik di sini. Tabrak, Bro. Oke, sabar, kondusif dulu. Oke, biar selfie dulu Masnya. Nanti kita tunjuk lagi untuk yang nabrak, oke? Ayo Pak, silahkan Pak. Ya, gini ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Kami tertarik ikut tabrak, Prof. Tabrak. Nama saya Bambang Susilo. Saya seorang disabilitas, Prof. Ya. Jadi saya satu-satunya pengusaha disabilitas yang menjadi korban atas buruknya BUMN. Jadi saat ini saya bersama rekan-rekan seluruh Indonesia ada sekitar 300. Hutang BUMN 1,2 triliun tidak dibayar secara nasional. Lawan! Dan saya pribadi turut membangun underpass Kendungan, Prof. Jadi yang turut memperlancar perjalanan Prof dari Maguwo ke bandara. Nah, kebetulan saya punya usaha yang karyawan saya disabilitas. Kami ngirim batu untuk membangun pondasi underpass Kendungan sampai sekarang tidak dibayar. Tabrak, Bro! Nah, gitu. Nah, ketika kita bersidang sampai ke pengadilan, BUMN ini berdalih dan berlindung pada undang-undang kepailitan. Jadi undang-undang kepailitan ini sengaja dipakai untuk berlindung, mempailatkan diri agar tidak membayar hutang kepada rakyat. Lawan! Tabrak, Bro! Itu. Jadi sampai hari ini banyak sekali korban yang sekarang merasa terjajah hidup di negeri sendiri. Mereka sudah, saya pribadi menjaminkan rumah saya untuk mendapatkan modal untuk ikut membangun underpass Kendungan. Tetapi setelah proyek jadi, saya tidak dibayar oleh BUMN. Malah BUMN Istaka Karya sekarang dipailitkan dan dilikuidasi. Dan ini akan merambat ke BUMN yang lain, rakyat akan menjadi tumbal. Gitu. Jadi saat ini ada sekitar 300 para vendor, pengusaha yang sekarang berharap. 300 orang ya? Gimana, Mas? 300 vendor ya? 300 vendor, dan ini sudah kita sampai ke pengadilan, kita sudah dinyatakan dilikuidasi, Bapak Presiden sudah tanda tangan pembubaran, dan kami tidak tahu harus mengambil uang kami di mana. Tabrak, Bro! Padahal kami disabilitas. Yang kedua, Prof, satu lagi mohon izin, saya juga seorang pelaku tambang, Prof. Saya sudah 3 tahun mengurus perizinan. Sejak kewenangan perizinan beralih ke pusat,
dan kemarin terbit Perpres nomor 55 tahun 2002, sebagian kewenangan pindah ke daerah, ternyata Omnibus Law ini sekarang digembosi dengan Perpres nomor 55. Jadi izin kami di daerah malah kami dipersulit Prof di daerah. Timbul raja-raja di daerah, raja-raja kecil yang mempersulit para pelaku usaha. Dan sekarang selama 3 tahun kami kesulitan mengurus izin, tambang ilegal marak sekali. Apalagi di Kabupaten Klaten Prof. Kami menjadi korban. Apakah Prof berani menabrak? Tabrak! Dan satu lagi Prof, saya seorang disabilitas. Kemarin saya ditolak parkir di lahan parkir disabilitas. Padahal saya disabilitas, parkir di area disabilitas. Di Pengadilan Negeri Sleman saya diusir Prof, disuruh pindah. Padahal hak disabilitas jelas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Apakah Profesor berani nabrak? Nabrak! Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Duduk aja dulu, Mas Bambang Sunarko, Mas Bambang Sunarko. Kejahatan-kejahatan untuk menipu vendor, bahkan juga menipu anggota koperasi. Dilakukan dengan cara itu. BUMN-nya dinyatakan pilot, lalu utang-utangnya tidak dibayar. Itu yang terjadi di Semarang, PT Koperasi Inti Dana itu sama. Itu koperasinya sehat, lalu ada 5 orang menggugat ke pengadilan. Yang gugat ke pengadilan, lalu dipilotkan, ini disita. Orang yang tidak bersalah itu kehilangan semuanya. Tapi ini hakim agungnya kemudian ketangkap, sekarang masuk penjara. Ganjaran untuk dia. Jadi ada yang begitu, sama dengan ini. Ini BUMN terus dibubarkan, dipilotkan lewat pengadilan. Lalu orang yang punya hak dilupakan, mau nagih kemana tidak tahu. Nah yang begini-gini ini harus dihentikan dan harus terus ditabrak. Tabrak Bro. Setuju? Setuju. Baik. Penambang ilegal, sama. Perizinan, nah sekarang ini baru 4 hari yang lalu tuh ada pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan ranking negaranya dari 110 ke 115 ya. Turun kita ini, artinya korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini. Di proses perizinan terkadang Mas Bambang Sunarko sudah punya izin, Anda nambang di sana gitu. Anda masih persiapan kerja nih sudah dikeluarkan izin baru ke orang lain di sana juga. Sehingga tumpang tindih dan siapa yang nanti berhak itu adalah mereka yang membayar kepada institusi pemberi izin. Tentu kalau disebut orangnya namanya oknum. Tapi oknum ya ada di situ ya tetap institusinya juga yang salah. Jadi banyak hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Ya, agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjalan lancar dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, oke. Ada lagi? Oh ya. Kalau yang parkir untuk disabilitas nanti kita beritahu. Kita beri di mana tuh, di Sleman ya? Iya, di PN Sleman. Di PN Sleman, PN Sleman. Dengarkan dari sini. Dengarkan dari sini. Menurut aturan untuk disabilitas itu sudah ada tempat yang dibolehkan untuk parkir dan melakukan cara-cara yang khusus sebagai afirmasi menurut Undang-Undang Dasar, menurut konstitusi. Oleh sebab itu hak afirmasi ini jangan dirampas dengan kesewenang-wenangan dan kebodohan. Hei, Tabrak Bro. Foto. Sebentar. Sip. Perempuan dulu. Prof, izin Prof, berarti kalau tambang ilegal itu solusinya bukan dicabut iupnya ya Prof? Kenapa? Berarti kalau tambang ilegal itu solusinya bukan dicabut iupnya. Oh iya, kalau tambang ilegal itu iupnya tidak bisa dicabut karena kalau ilegal tuh iupnya pasti tidak ada. Itu kalau tambang ilegal itu harus dibulldozer dibawakan tank gitu. Masa iup dicabut ilegal? Yang dicabut tuh kalau yang legal. Yaudah. Oke, langsung lagi siapa yang mau nabrak? Tapi aku mau
dengar suara perempuan? Tolong. Oke. Siap, Mbaknya boleh maju. Oke. Tabrak, Prof! Tabrak! Selamat malam Prof Mahfud. Aduh saya deg-degan. Oh deg-degan, saya juga deg-degan. Maaf ya. Silakan. Namanya siapa? Saya Erlian Prof, saya dari Kalimantan asli. Nah, tapi yang Oh banyak tambang di sana dong. banyak Kalimantan, Prof, ya. banyak yang ilegal. Nah, Oh, tapi banyak saya yang mau nanya ilegal yang juga. lain nih. Ya. Sebuah kehormatan buat saya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof Mahfud. Semoga Prof Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Nah. Boleh, bagus. Tabrak, Prof! Tabrak, Singkat. Prof. Oke. Prof. Singkat tapi bermutu. Ya, insya Allah. Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Iya. Oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawapresan Gibran. Bagaimana Prof, kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah. Tabrak, Prof! Ini pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Oke, saya jawab. Saudara, secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asyari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali, kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan saudara Hasyim Asyari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asyari, kalau terjadi sekali lagi dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya. Ya. Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal kasus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke, keputusan jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Uncle Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara, itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. Sedangkan keputusan MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik, sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Uncle Usman. Tidak boleh. Itu aja ya jawabannya itu. Mau foto kamu kan? Ayo foto. Kalau dijawab berarti pertanyaan saya nggak receh ya Prof ya? Tidak receh, pertanyaannya kalau bagus. Gitu saya foto. Bagus dan aktual. Ayo. Oke, siapa lagi yang mau tabrak Prof? Boleh Mbak, silakan. Berdua, boleh. Tenang ya, kondusif ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof Mahfud. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Laksita Jatismara, biasa dipanggil Jatis, dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Jadi saya kesini juga setelah les ini Prof. Sebelumnya izin menekankan bahwa posisi saya di sini sebagai siswi yang netral, saya belum menentukan pilihan kepada 02, 01 ataupun 03 Prof. Oleh karena itu berdirinya saya di sini untuk memperkuat kepada siapa saya harus memilih. Ini kembaran saya Prof. Oh kembarannya? Iya, ini kembaran saya. Ini kembar. Praba. Saya Praba Prof. Dari SMA 1 Klaten juga. Saya ingin menanyakan sebuah hal yang paling kecil Prof, dari ruang lingkup terkecil saya. Berangkat dari keresahan dan dilematisme saya sebagai siswa, yang dimana sekolah saya selalu mempunyai program-program dan plan yang sangat besar untuk menunjang kreativitas siswa-siswinya. Namun di sisi lain, sekolah kami tidak bisa melakukan program-program tersebut karena terhalang dari berbagai hal. Masa SMA, masa yang kami lalui adalah masa yang paling esensial dan fundamental untuk kami bentuk jati diri kami. Dan ketika kesempatan itu untuk meningkatkan skill dan kreativitas kami tidak kami dapatkan, maka rasa-rasanya itu hal yang perlu dibenahi Prof. Dari hal tersebut, saya rasa akar dari permasalahan ini adalah inkonsistensi pemerintah ketika melarang adanya iuran sekolah, namun dari pemerintah sendiri yang melarang tidak memberikan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program untuk menunjang kreativitas kami. Oleh sebab itu, saya ingin mempertegas dan menanyakan kepada Prof Mahfud, adakah langkah konkret dan solutif dari pasangan Prof Mahfud dan Pak Ganjar untuk mengatasi keresahan ini? Dan apabila boleh saya memberikan solusi, bagaimana jika di setiap satu sekolah itu diberikan satu komunikator yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas adanya keberlangsungan pendanaan yang cukup untuk sekolah, dan komunikator ini dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kewenangan yang besar. Karena selama ini apabila hal-hal seperti ini diawasi oleh seseorang yang hanya mempunyai birokrasi yang menempati posisi rendah, selalu tidak efektif Prof. Jadi saya rasa harus ada langkah konkret yang memang dari orang yang berwenang dari atas seperti itu Prof. Lalu yang kedua Prof, saya pihak yang netral juga, namun saya sangat dilematis dan resah ketika teman-teman saya selalu mudah terbawa arus oleh algoritma TikTok, Instagram yang membuat atmosfer seakan-akan 03 dan partai yang di belakangnya itu adalah orang dan partai yang selalu bisa diperalat seperti itu Prof. Bagaimana kami bisa mempertahankan demokrasi yang sehat? Hal simpel apa yang bisa kami sebagai pelajar ini lakukan Prof? Seperti itu. Lalu ini di samping saya juga ada teman saya Prof dari IPS juga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hanan Arkan Prof dari Hanan Arkan dari SMA Negeri 1 Yogyakarta juga, sebagai pelajar juga. Di sini yang ingin saya tanyakan mirip-mirip sama yang ditanyakan Jatis. Tapi saya di sini ingin tahu lebih dalam lagi mengenai isu tentang petugas partai, Prof. Karena mungkin menurut saya ini merupakan hal yang sudah basi. Tapi menurut teman-teman saya mungkin dari kalangan pelajar ini masih menganggap bahwa partai yang mengusung Prof Mahfud itu merupakan partai yang memiliki sentimen negatif, sehingga mereka seolah-olah ketika kami berdiskusi mengenai pentingnya sebuah demokrasi dan juga pemilihan umum, mereka cenderung untuk memilih antara 01 ataupun 02 dan 03 ini seperti kesannya di skip hanya karena partai yang ada di belakangnya tanpa melihat sejarahnya lebih dulu atau tanpa melihat aspek-aspek negatif yang mungkin lebih banyak di belakangnya. Itu menurut saya sendiri, apakah memang sebegitu negatifkah partai yang mengusung Prof Mahfud sehingga masyarakat tidak layak atau tidak mau memilih Prof Mahfud seperti itu? Oke, biar banyak yang berbicara, gantian. Jajis namanya. Jatis, Prof. Jatis. Dan kamu siapa tadi? Prof. Arkan. Jadi begini ya,
Pertama, soal itu tadi, iuran dihapuskan dari sekolah, lalu kegiatan-kegiatan yang diperlukan tidak terlaksana karena negara atau pemerintah tidak menyediakan pengganti iuran itu. Nah nanti supaya, ini saya sampaikan nanti, supaya diatur kembali agar kegiatan yang membangun kreativitas siswa itu jangan sampai dihalangi hanya karena kebijakan yang ingin populis menghapus iuran tetapi kemudian menghapus juga kegiatan. Oleh sebab itu pemerintah harus mencarikan dananya juga dari berbagai alternatif yang tersedia. Ya nanti kita sampaikan ini karena concern kita kepada dunia pendidikan ini bukan hanya kepada kurikulum, tetapi juga kepada yang ekstrakurikuler itu diperlukan agar setiap siswa itu menjadi lebih dewasa. Berikutnya, saudara, soal ini hampir sama ya, netral sebenarnya, tapi kok seperti dikesankan kalau yang dicalonkan pasangan Ganjar Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Yo, iya kan? Yang ngusung kami, partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo calon presiden maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi. Yang lain petugas oligarki. Tabrak bro! Tabrak bro! Sebelumnya terima kasih Prof Mahfud. Di sini saya tenang, fans Pak Mahfud. Gama, bagus. Saya beli di Gotong Royong Rakyat. Ganjar Mahfud. Fans Pak Mahfud dan Pak Ganjar pokoknya. Yo. Nah, tapi begini, kamu tadi bilang kan, saya belum mau memilih, mau mendengar jawaban saya dulu. Sekarang saya sudah menjawab. Kalau kamu tidak yakin bahwa saya lebih baik dari yang lain, tidak usah pilih saya. Siap, Prof. Pilih yang bagus. Siap. Milih itu harus yang bagus ya, harus yang bagus. Prof, insya Allah. Oke. Milih siapa sekarang? Silakan Pak, mau foto dulu mungkin? Saya masih. Udah. Ini foto. Ya, monggo foto. Sabar ya teman-teman ya. Oke, sabar. Del. Oke. Tenang. Tenang semuanya. Oke. Tabrak Prof. Tabrak. Oke, siapa yang mau ini? Oh, oke, boleh. Mas. Maju. Bentar ya, sebentar. Bentar, kita kondusif ya, kondusif. Ini habis itu break dulu. Di sini break dulu. Di sini ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, izin Prof. Nama saya Alif, Prof. Alif? Iya, Prof. Di sini sebenarnya saya tidak ingin bertanya, Prof. Tapi saya ingin mendeklarasi diri saya untuk mendukung Prof Mahfud. Tabrak, Prof. Karena yang pertama kawan-kawan, kami sudah muak dengan kondisi negara kita, Prof. Kami sudah muak dengan hukum yang selalu dikangkangi demi nafsu kekuasaan, Prof. Padahal Prof, yang perlu diingat, Bung Karno pernah mengatakan, aku bukan apa-apa tanpa rakyat, aku adalah penyambung lidah rakyat.
Dan kami berharap Prof, di tangan Prof Mahfud nantinya, marwah dari rakyat untuk rakyat bisa dikembalikan Prof. Karena kami berharap Indonesia mutlak dari rakyat untuk rakyat, bukan dari penguasa untuk penguasa. Jadi kami berharap di sini dan kami yang hadir di sini Prof, tetap membersamai Prof, tetap mengawal Prof demi keberlangsungan negara yang lebih baik. Bagus Alif. Terima kasih Prof. Namanya Alif. Alif dari mana? Kuliah di mana Alif? Saya Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Prof. Waduh, calon penerbang ya, calon penerbang. Bagus. Ya, bagus. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini rakyat sudah muak dengan situasi sekarang, tetapi banyak yang berpura-pura tidak muak karena selalu di dalam keadaan mencekam. Sudah banyak kata muak itu ada di mana-mana sekarang, terutama di medsos. Nah, kita tidak boleh membiarkan situasi muak ini terus berkembang. Rakyat itu harus dibuat cinta kepada negara dan kepada pemerintahnya agar pembangunan maju dan maju terus. Hidup rakyat! Nah, oleh sebab itu siapapun pemerintah nanti harus kembali kepada amanat konstitusi, yaitu mengabdi kepada rakyat. Seperti yang menjadi slogan kami, Ganjar Mahfud. Kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada hukum, kemudian Tuanku adalah rakyat. Ayo. Kita break dulu 5 menit. Cukup? Ayo Alif, selfie. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tabrak Prof selanjutnya, ini bagus sih masih semangat. Kita break dulu sebentar. Biar Prof Mahfud mencicipi makanannya dulu, minum dulu. Biar kita lanjut lagi dari tabrak Profnya makin menabrak. Oke? Tabrak Prof. Tabrak Prof. Yang bener aja. Yang bener aja. Oke, kita break dulu ya. Makan dulu ya. Lebih heboh kan? Jadi tadi kan namanya Prof Mahfud MD udah ganti jadi menang debat. Sekarang ganti lagi MD-nya. Jadi minum dulu, makan dulu. Garing ya? Oke, apa. Hei, kita lanjut break dulu, sama-sama.
Oke, mulai Pak. Ya, itu boleh Pak. Ada masukan dari penonton YouTube, nunggu kalau udah crowd diem baru mulai ngomong. Kalau crowd diem ngomong, karena suara Prof Mahfud hilang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita ini dulu ya, bahasa isyarat dulu nih. Teman-teman bisa ikutin aku. I love you. Salam metal. Oke, ulangi ya. Oke, ulangi. Kita semua berdiri ya, Oke teman-teman, kita mulai ya. I love you. Salam metal. Tabrak Prof. Oke. Itu tidak bisa dibaca. Apa tuh? Ada suaran dari sana? Oh, dari Papua. Saudara kalau berteriak jangan berkepanjangan. Tuh ada pesan dari luar sana, dari jauh di Jakarta. Itu ternyata kalau saudara berteriak suara saya tidak terdengar di YouTube. Kita saudara nih didengarkan oleh seluruh dunia. Ya. Ada di Amerika, di Australia, di mana tadi Jakarta telepon. Tolong kalau orang sedang berteriak Pak Mahfud jangan bicara dulu karena mengganggu yang di sana tidak dengar. Ya, atau saya yang menyesuaikan aja kalau saudara diem baru saya bicara. Bisa? Itu ada Papua tadi tuh, terserah ini ada moderatornya. Baik, siapa lagi yang mau tabrak Prof? Bapak yang pakai baju biru boleh? Silakan Pak. Ya, dari penyandang disabilitas. Ya. Tolong dikasih jalan bapaknya. Oh, dikasih jalan ya untuk bapaknya. Bantu dong. Terima kasih Prof Mahfud. Perkenalkan nama saya Ides. Ides Pak. Ya. Saya sebenarnya warga Depok Pak, Jawa Barat. Ya. Kebetulan saya lagi dirawat di Jogja. Di Sarjito sama Bethesda. Jadi saya mengalami sakit stroke sama tumor gis Pak. Jadi seminggu 3 kali saya ke rumah sakit. Sarjito 1 kali, Bethesda 2 kali. Nah, kemudian saya punya problem Prof. Saya mencoba pindah lokasi pemilu. Nah kemudian saya datang ke KPU Jogja Prof, di Jalan Magelang. Oleh staf-staf di bawahnya, saya diberi penjelasan, oh bisa Pak. Terus saya dilihatin aturannya, kalau dirawat di rumah sakit bisa. Nah setelah diproses, sampai di atas oleh kepala bagian datanya ditolak. Alasannya, saya bukan rawat inap. Terus saya bilang, loh saya sudah 3 tahun di Jogja, apa saya mesti masuk rumah sakit lagi? Saya diskusi debat gitu kan, panjang, akhirnya dia bilang yang bisa hanya rawat inap Pak katanya. Kalau rawat jalan nggak bisa katanya. Nah akhirnya
Saya tanya, ini keputusan Anda, penerjemahan Anda atau apa? Kenapa? Karena kan saya ingat omongan Pak Mahfud di TV. Kalau nggak ada yang melarang, bukan berarti nggak boleh. Waktu di DPR itu kan. Nah, kok Anda bisa menerjemahkan sendiri? Saya nggak boleh. Sementara saya nggak mungkin pulang ke Depok karena kondisi Pak? saya. Tinggal di mana? Di Jogja ini apa di Gunung Kidul? Di apa di kota? Noto Prajan, Pak. Noto Prajan itu kota ya? Iya, di ya? Kauman, Pak. Oke. Nah, terus itu satu pertanyaan itu akhirnya saya bilang, berarti saya nggak bisa dong? Enggak, katanya. Berarti saya hilang dong hak saya, hak memilih. Ya terserah Bapak. Kalau mau pulang aja ke Depok, katanya. Nah, jadi saya begini, apakah aturan itu sebegitu kakunya? Saya bilang sama dia, sampai orang seperti saya yang jalan susah aja nggak boleh pindah, saya bilang. Nah, itu akhirnya. Terus pertanyaan kedua, Prof, saya walaupun saya disabilitas, sakit dan dirawat, semangat saya tinggi, Prof. Dari dulu saya pendukung PDI. Bagus. Nah, jadi saya tetap mengikuti Prof di debat maupun di Twitter, Prof. Ya. Kemanapun saya baca Makasih, Pak. terus. Makasih Pak Ides. Pak Nah, Ides, terus ya, namanya. pertanyaannya yang kedua, Prof. Kenapa dalam debat yang saya lihat, Prof, itu yang menerjemahkan stunting secara benar itu cuma Pak Ganjar. Ya. Gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Saya sebelum kena stroke, Prof, saya kerja di World Bank. Di ini program yang mendesain program stunting. Nah, setelah saya cermati, yang sesuai dengan desain awal stunting itu cuman Pak Ganjar. Kalau yang lainnya ngaco. Artinya begini, susu gratis, makan gratis, 400 triliun duitnya itu adalah uang utang dari World Bank. Ya. Itu loh. Dan kenapa tidak disinggung, Prof, bahwa itu adalah uang utang yang akan dipakai oleh Prabowo untuk makan gratis. Ya. Nah, besok-besok tolong diumumkan kalau itu uang utang dari World Bank. Kalau perlu Bu Sri Mulyani yang mengumumkan. Karena saya terlibat di situ, Prof. Oke, baik Pak Ides. Ya, itu. Biar bergantian. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Ides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ides. Soal pindah untuk lokasi pemilu itu aturannya sudah ada, yang seperti itu pasti boleh. Tetapi ditolak hanya karena tidak nginap ya, karena tidak rawat inap lalu ditolak. Padahal Bapak sudah pindah dari Depok untuk pengobatan ke Jogja sudah selama 3 tahun. Baik, nanti kami akan berkirim orang ketemu Bapak agar mengurus melalui TPC. Tim pemenangan cabang kota Yogyakarta akan didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa saya di UII dan UGM dari animasi. Dari animasi tadi ada yang datang dari animasi. Nah, nanti ya, ini animasi nih. Anak Ideologi Mahfud MD Indonesia namanya. Ya, namanya gitu ya. Masih bisa sampai tanggal 7, Pak. Masih bisa, Pak, sampai tanggal 7. Tidak boleh kehilangan hak, tidak boleh kehilangan hak orang memilih. Jadi dulu ada cerita, pada tahun 2009 yang karena dianggap ada kecurangan, ada beberapa orang tidak tercantum di daftar pemilih tetap sehingga oleh KPU tidak diizinkan untuk memilih. Kenapa? Karena tidak ada di daftar pemilih tetap. Kemudian mengadu ke MK, saya katakan memilih itu adalah hak konstitusional, sedangkan terdaftar itu adalah hanya administrasi. Oleh sebab itu waktu itu saya sebagai ketua MK memutuskan membawa KTP atau paspor saja bisa untuk langsung memilih. Nah sekarang apalagi cuma pindah kayak gini. Harus boleh, kalau tidak itu bisa diperkarakan telah melampas hak konstitusional warga negara.
Tolong dibantu ya. Animasi ya, ini cari ini alamatnya Pak Ides nanti. Kemudian ya, sudah banyak dibahas Pak. Yang bisa menjelaskan soal stunting itu tadi malam hanya Pak Ganjar. Yang lain tidak ngerti stunting. Mencampur aduk antara stunting dan kekurangan gizi. Padahal itu dua hal yang berbeda kan. Nah, saya kira masyarakat sudah tahu itu. Dan silakan nanti dinilai sendiri soal masalah-masalah yang seperti itu karena itu di dalam debat kemarin. Terima kasih Pak Ides. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Sebentar ya, sebentar. 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 Sabar. Terima kasih, Prof. Sabar. Tolong dibantu. Sabar ya. Gak bisa milih karena administratif. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Oke, selanjutnya. Bentar. Oke, kita kasih kesempatan yang belakang dulu ya. Kita kasih kesempatan yang belakang. Yang dari Papua. Oh, itu Bapak yang pakai ojek online boleh ke sini, Pak. Habis ini Papua ya. Ini dulu. Ya. Oke. Ini dulu. Nah, silakan. Ojek. Mic-nya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sebelumnya saya izin copot jaket dulu ya, Prof. Karena dalam peraturan Gojek di dalam kami nggak boleh bawa atribut untuk dalam acara kampanye. Walaupun co-founder kami ikut salah satu paslon seberang. Jadi gini, Prof. Saya bawa catatan karena saya nggak begitu pintar berbicara. Jadi gini, Prof. Jadi nama saya Andi, profesi ojek online. Jadi saya dan teman-teman tuh 4 tahunan lah pernah mengusulkan bahwa selama ini ojek online itu tidak ada payung hukumnya, legalitas ojol tidak ada. Iya, ojol. Kami sempat ke KSP, hanya dijanjikan. Terus kami coba masuk ke Komisi 5 tahun 2019 itu masuk prolegnas. Dan sampai sekarang itu masih dalam pembahasan naskah akademik. Kami selama 4 tahun selalu menunggu proses itu tapi tidak pernah ada pembahasan. Terakhir itu kalau nggak salah pembahasan itu tanggal 14 November tahun 2022. Sedangkan sebagai perbandingan saja ya Prof ini, berbeda dengan pembahasan UU Omnibus Law yang mencakup 1.200 pasal, itu hanya bisa diselesaikan dalam 167 hari. Sedangkan kami sampai 4 tahun itu menunggu ini tanpa ada kejelasan. Karena tanpa adanya legalitas, entitas dari bisnis ini sendiri itu masih abu-abu, itu pertama. Kedua, sistem kemitraan antara kami dengan perusahaan aplikator ini tidak jelas. Karena memang tidak ada payung hukum yang melindungi kami. Yang ketiga, karena selama ini tidak ada payung hukum, posisi tawar kami terhadap aplikator itu sangat termarginalkan. Bahkan kami tidak punya daya tawar seperti halnya buruh konvensional yang punya undang-undang ketenagakerjaan. Yang lebih parah lagi, dalam penentuan tarif, itu aplikator bisa seenaknya sendiri, terutama untuk tarif angkutan makanan dan barang. Karena selama ini belum ada aturan diskresi dari kementerian. Yang ada hanya diskresi dari Kementerian Perhubungan itu hanya untuk angkutan manusia.
yang jadi pertanyaan saya ketika nanti Prof. Mahfud dan Ganjar ini menjadi presiden, apakah Prof. Mahfud dan Bapak Ganjar akan merealisasikan dalam bentuk apa? Perpu atau apa sebagai legalitas ojol bagi kami? Yang kedua, saya hanya ingin menanyakan tentang selama ini kebebasan berekspresi, Prof. Karena jujur ya, selama pergerakan di Jogja tahun 2020 bahwa teman-teman mahasiswa di UGM itu sempat akan mengadakan acara yang pemakzulan itu kan, Prof. Itu mendapatkan intimidasi tahun 2020 untuk acara di kampus. Padahal setahu saya bahwa kebebasan akademis itu di dalam Undang-Undang UU 284, Undang-Undang 45 kan dijamin bahwa kebebasan akademik itu dijamin oleh negara. Ya, terus kedua kejadian di Gunung Kidul bahwa ada seseorang bawa banner di depan iring-iringan presiden diamankan, sedangkan di sisi lain ada pemegang banner paslon lain itu dibiarkan saja. Ini bagaimana ini? Yang ketiga peretasan yang dialami oleh awak media, Narasi TV itu 30 orang. Padahal kita selama ini menganggap bahwa media itu sebagai tulang punggung demokrasi kita kan. Yang keempat, yang terakhir bahwa kemarin ada 3 mahasiswa yang akan melakukan konsolidasi didatangi oleh preman. Jadi pertanyaan saya, ketika Prof. Mahfud dan Bapak Ganjar menjadi presiden nanti, apa jaminan bahwa berekspresi masyarakat itu dijamin, demokrasi dijamin? Karena bagi saya sekali lagi ya, bagi saya pemilu kali ini bukan hanya tentang kekuasaan Ganjar Mahfud, namun lebih jauh adalah perjuangan politik untuk tetap menjaga demokrasi yang telah kita perjuangkan di era reformasi. Tabrak, Bro! Tabrak, Bro! Saya berharap teman-teman muda tak lagi apatis dalam menilai politik. Bahwa politik itu kotor, iya. Bahwa politik itu banyak intrik, benar. Namun dengan politik pula, kebebasan berekspresi teman-teman semua bisa terjamin. Semoga teman-teman tidak lagi apatis dalam melihat politik. Salam waras, salam demokrasi. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup jurnalis yang melawan. Hidup. Baik. Terima kasih, Bro. Mas Andi, dalam catatan kami yang terakhir, jumlah driver ojol itu sekitar 4 juta ya di Indonesia. Dan ini harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Tidak boleh diulur-ulur terus. Karena kalau Anda tanya, bagaimana kalau nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih menjadi presiden? Saudara tahu bahwa tekanan kami ada pada lapangan kerja. Oleh sebab itu, lapangan kerja yang sudah tersedia, terutama untuk 4 juta orang ini, itu harus diberi perlindungan hukum dan payung hukum yang jelas. Oleh sebab itu, nanti ini akan segera diselesaikan, begitu nanti pemerintahan baru terbentuk, dan insya Allah pemerintahan itu mandatnya jatuh kepada kami. Amin. Kemudian, soal peretasan dan sebagainya, itu melanggar hak asasi manusia, meretas, melanggar kebebasan berpendapat, melanggar kebebasan berekspresi. Itu jauh menjadi mundur ke zaman sebelum reformasi. Pada zaman reformasi itu peretasan luar biasa, intel luar biasa, orang mau ngomong dilarang dan sebagainya, sehingga kita lalu membuat undang-undang tentang menyatakan, kebebasan menyatakan pendapat, di mana orang itu bebas untuk mengekspresikan aspirasinya. Dan oleh sebab itu ini juga menjadi bagian yang kedua. Pertama tentang lapangan kerja, yang kedua tentang kebebasan, hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat. Di kampus misalnya harus ada kebebasan akademis dan kebebasan member akademis. Tidak boleh misalnya para guru besar menyatakan pandangan akademis ilmiahnya lalu diteror.
dioperasi dengan operasi-operasi lain untuk menakut-nakuti para guru besar untuk menyatakan pendapatnya. Tidak boleh. Bahkan saya berpikir ke depan struktur perguruan tinggi itu harus ditata ulang. Sekarang ini terlalu banyak dicampuri oleh pemerintah. Seharusnya kampus itu lebih otonom dan mempunyai kewibawaan akademik seperti ketika zaman Orde Baru sekalipun. Kalau Dewan Guru Besar itu pengaruhnya besar, sangat berwibawa. Sekarang malah didikte oleh anak-anak kecil yang tidak karuan itu. Ya, oke, nanti kita perbaiki ini. Selesai. Tabrak bro, tabrak bro. Ini sopir driver ojol tetapi punya wawasan yang bagus. Ini namanya Andi, di foto. Yo, Andi. Iya, selesai. Oke, siapa lagi yang mau tabrak, Prof? Oke, mungkin dari yang paling jauh dulu ya, yang dari Papua, silahkan. Sabar ya, nanti kebagian insya Allah ya. Kita kondusif yang penting ya. Cek. Ya baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kosmos Dimara. Kosmos Dimara. Ya, Magicom. Ya, saya asalnya dari Mutus, Distrik Waigo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Saya di sini kuliah di UGM, Fakultas Teknik. Saya juga buat catatan, tapi ini bukan catatan MK. Prof Mahfud izin saya menyampaikan saat ini perampasan atas tanah adat, kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM terus terjadi di tanah Papua. Pelanggaran HAM berat hingga ini belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah saat ini hanya menyelesaikan masalah dengan cara otoriter. Mengirim puluhan ribu aparat untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Banyak warga sipil harus mengungsi. Dan banyak air mata darah masyarakat Papua terus bercucuran ke tanah mereka. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 23, ini kalau ada salah nanti dikoreksi Prof, telah mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi masyarakat adat Papua. Namun undang-undang tersebut hingga hari ini tidak menjamin keselamatan, perlindungan dan hak bagi masyarakat adat Papua. Tabrak bro. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, jika undang-undang saja tidak menjamin keselamatan, perlindungan dan hak masyarakat adat Papua, langkah lain apa saja harus diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Yang kedua, sebagai cawapres Prof, ketika terpilih, langkah atau konkret atau strategi yang ditawarkan Prof untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua seperti apa? Demikian, dan saya izin menutup dengan menyampaikan sedikit lirik dari sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Kakak Edo Kondologit dan doa sulung yang diungkapkan oleh Pendeta Domine Ishak Samuel Kenye di Wasior 25 Oktober 1925, 98 tahun yang lalu, seperti begini untuk lagunya. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya, kami tidur di atas emas, kami berenang di atas minyak, tapi bukan kami punya. Semua anugerah itu kami cuma berdagang buah-buah pinang. Untuk doa sulung yang disampaikan oleh Pendeta Ishak Samuel Kenye, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal, budi dan marifat,
tetapi tidak dapat memimpin bangsa Papua. Tetapi bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Adinda Kosmos Dimara dari Raja Ampat, Papua Barat, yang sangat mencintai tanah leluhurnya. Saudara, sekarang di dalam program yang dijabarkan dari visi dan misi Ganjar Mahfud itu ada satu program, yaitu segera menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat. Ini nanti yang akan melindungi secara lebih tegas hak-hak atas tanah. Karena sebenarnya tanah-tanah adat itu bukan hanya Papua yang sering diklaim, sering dicaplok oleh investor-investor yang tidak jelas. Tetapi di Riau, di Kepulauan Riau, di Sumatera, di Kalimantan sama banyak. Dan itu salah satu kunci utamanya adalah rancangan undang-undang masyarakat adat yang nanti akan melindungi hak-haknya dan cara mengaturnya. Kalau ditanya, kalau nanti Pak Mahfud, Pak Ganjar terpilih menjadi wakil presiden dan Pak Ganjar presiden, apa yang akan dilakukan? Untuk daerah Papua yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil, tentu kami akan mengaktifkan pemerintahan teritorial. Bukan pemerintahan militer, tapi pemerintahan teritorial itu pemerintahan sipil biasa. Berjalan lalu masyarakatnya diberdayakan. Adapun gerakan-gerakan bersenjata yang sifatnya liar akan diselesaikan berdasar ketentuan hukum di bidang penegakan hukum, bukan hukum di bidang militer, agar tidak terkesan terjadi militerisme. Dan itu sudah disepakati semua, rancangan ini sudah disepakati ketika saya menjadi Menko Polhukam, tinggal sekarang implementasinya ke depan kita lakukan. Nah, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, saudara sekalian, pelanggaran HAM berat itu bukan soal yang mudah. Pertama, orang tidak tahu bedanya antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Kejahatan berat itu mungkin orang melakukan kejahatan yang korbannya sampai 200 orang. Seperti membakar sebuah mall, seperti meledakkan bom di Bali, itu kejahatan berat. Atau masuk ke kelompok terorisme. Tapi kalau pelanggaran HAM berat, mungkin korbannya sedikit, tapi pelakunya adalah aparat. Itu sebabnya disebut kejahatan pelanggaran HAM berat itu memenuhi sifat terstruktur dan sistematis. Apa itu? Yang melakukan tuh pejabat ini menyuruh ini, caranya begini, lalu ada korbankan. Meskipun hanya satu korbannya itu pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau korbannya banyak, yang melakukan itu sesama warga sipil, itu namanya kejahatan berat. Nah saudara, untuk pelanggaran HAM berat ini bukti-buktinya sulit sekali ditemukan. Apalagi kalau sudah belasan tahun yang lalu, peristiwa 65 itu sudah berapa tahun? Sampai sekarang, sudah lebih dari 60 tahun misalnya. Peristiwa tahun 65 itu. Ya, 35 tahun, sudah 58 tahun. Buktinya sudah tidak ada, pelakunya tidak ada. Di dalam hukum pidana itu, siapa yang boleh dihukum adalah pelakunya. Melakukan apa? Pembunuhan dengan cara apa, senjatanya apa, kuburnya di mana, jam berapa terjadinya. Ini semua sudah tidak ada. Sehingga pelanggaran HAM berat ini sekarang saya selaku Menko Polhukam itu mengambil langkah. Yang masalah hukum akan diteruskan ke pengadilan nanti biar DPR yang akan datang bersama Komnas HAM, sekali lagi Komnas HAM bukan pemerintah. Komnas HAM, DPR dan nanti Kejaksaan Agung ikut untuk menentukan langkah-langkah hukum. Tetapi yang korban sekarang ini sudah mulai kami pulihkan lebih dulu haknya. Bukan pelakunya, korbannya. Misalnya di Aceh, di Papua, kami datangi, kamu korban apa, tahun berapa, apa yang diperlukan. Di Aceh itu ada yang perlu rumah. Keluarganya perlu rumah, kita kasih rumah. Kamu perlu apa? Pak, sesudah saya jadi pelanggaran dom di Aceh, ini kaki saya yang sebelah putus, saya tidak bisa ke sawah lagi. Kami minta apa?
Saya minta sapi 2 Pak, kita kasih sapi 2. Masyarakat sini apa dulu ketika terjadi DOM, daerah operasi militer di Aceh. Pak, masjid kami rusak, kami bangun masjidnya. Itu korbannya, itu korbannya. Pelakunya terus kita cari. Cuma di dalam pengalaman kita sudah mengadili 34 yang didakwa melakukan pelanggaran HAM berat. 34 orang dibebaskan semua oleh Mahkamah Agung karena bukti-buktinya tidak cukup berdasar hukum acara. Itu masalahnya, itu masalahnya. Tapi saudara, pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Beda dengan pidana biasa, 18 tahun hilang kasusnya kalau tidak selesai. Harus dianggap tidak bisa dilanjutkan. Kalau pelanggaran HAM berat tidak ada daluarsanya, dan sekarang ada 12 pelanggaran HAM berat yang diwariskan oleh Komnas HAM, dan itu tidak akan ada daluarsanya sampai nanti DPR memutuskan lain. Demikian ya, Papua tolong jaga Papua. Yo. Abrak, Prof. Terakhir Prof, terakhir. Tolong Papua selalu diperhatikan karena Papua memberikan sumber kekayaan untuk Indonesia. Ya, Papua adalah bagian yang sangat dicintai oleh Indonesia. Terima kasih Prof. Papua adalah Papua, Indonesia, Papua dan Indonesia adalah satu keluarga besar. Ya Prof, terlewat Prof, saya juga dari semua untuk Ganjar Mahfud dan anggota GMKI di sini juga ada abang saya, senior-senior saya juga. Foto sebentar, Bro. Silakan Mas. Oke, mungkin sebelum dilempar ke audiens lagi, ini saya sebagai moderator izin bertanya. Sebentar. Oke, tolong. Yang mau tanya ini moderator. Ya. Oh ya. Wah. Oke. Perkenalkan, saya Itu moderator tanya sendiri itu abuse of power. Penting pertanyaannya. Haknya rakyat itu haknya rakyat diambil sendiri secara sewenang-wenang itu abuse of power. Tapi boleh. kesempatan, Prof. Di dalam hukum tuh ada dispensasi namanya. Boleh. Oke, perkenalkan Prof, saya Ana dari Fakultas Hukum UGM. Kan yang membedakan Prof paslon nomor 3 dan paslon lainnya menurut saya adalah program-programnya yang sangat solutif bagi rakyat. Terutama yang 21 program unggulan itu. Tapi saya belum sepenuhnya percaya tentang program kuliah gratis bagi anak TNI Polri. Khususnya yang Tamtama dan Bintara. Apakah itu berlaku bagi semua anak Tamtama dan Bintara se-Indonesia atau gimana Prof? Cukup gitu Prof. Pasti semua anak Tamtama dan Bintara itu mendapat hak yang sama untuk disekolahkan gratis. Ya, karena begini, saudara, saya ini sebagai Menko Polhukam, dulu saya Menteri Pertahanan, datang ke daerah-daerah, ke barak-barak tentara itu rumahnya jelek, sering ditinggal, polisi juga begitu. Sesudah pensiun diusir dari rumah itu, nggak bisa nyekolahkan anaknya. Itu yang sekarang ini banyak terjadi, saudara. Saya pernah datang ke sebuah bank, saya mau ambil uang, lalu ada beberapa orang duduk antri sudah tua-tua, ringkih gitu, jalannya sudah pincang. Ngapain di situ? Ngambil uang pensiunan, antri setiap bulan yang jumlahnya tidak sampai 2 juta. Jadi tentara, jadi polisi lama. Nah itulah sebabnya kami ini, saya Pak Ganjar sebagai anaknya orang-orang kecil. Pak Ganjar itu anaknya polisi, prajurit. Saya anaknya pegawai negeri yang waktu itu golongan 2C pensiunnya. Pensiunnya 2C itu belum sampai, ya kira-kira dianggap setingkat SMA, sudah pensiun. Nah, kecil sekali gajinya. Saya merasa betapa TNI
itu polisi, itu anak-anaknya terutama yang TK Tandahkan itu perlu perhatian untuk disekolahkan juga kesejahteraannya. Saya juga saudara tahu enggak yang paling ribut itu ketika terjadi korupsi di Asabri. Asabri itu yayasan, ya yayasan untuk menyediakan perumahan para prajurit itu. Itu dikorupsi sampai triliunan. Lihat tentara, orang hidup di perumahan tentara, sudah pensiun, tidak punya rumah lain, diusir. Sementara hak rumahnya sendiri untuk membangun rumah yang disimpan di yayasan itu dikorupsi. Oleh sebab itu kita giring ke penjara. Sekarang ini pengurus Asabri, pengurus Yayasan Asabri sudah ada beberapa orang yang sedang dipenjara sekarang karena mengkorupsi uangnya prajurit. Ya. Nah itu saudara sekalian, kita sungguh-sungguh ini ya, masalah Bintara dan Tamtama ini, putra-putranya nanti akan betul-betul diinventarisir untuk diberi beasiswa, bersekolah, mendapat pendidikan yang layak. Selesai. Tabrak, Prof. Terima kasih, Prof. Sebentar. Pertanyaan terakhir. Oke. Kita pertanyaan terakhir dari belakang mungkin ya. Kita dari belakang. Mbak, silakan Mbak. Tolong dibantu. Anak-anak dibantu. Siapa ini yang mau tanya lagi siapa? Oh ini. Difabel, oke. Silakan, namanya siapa? Ida, Prof. Ida. Oh Ida, Mbak Ida. Ini, silakan Mbak Ida. Saya anak HIUGM, Prof. Anak? HIUGM. HIUGM, wah hebat. Kalau boleh, Prof, ini pertanyaan pertama mengenai posisi Indonesia Palestina, Prof. Palestina. Yes. Kita tahu bahwa alat-alat persenjataan, amunisi yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan saat ini itu sekian persen dari Israel, Prof. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu bisa dihentikan atau apakah itu memang melalui pihak ketiga atau negara ketiga dan bisa dihentikan atau tidak, karena terus terang saya sendiri tidak rela sebagai rakyat Indonesia bahwa kalau itu buatan Cina, buatan Rusia, buatan Amerika itu masih sedikit bisa dimaafkan, tapi kalau buatan Israel it's a big no, apalagi salah satu capres itu justru mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina itu cuma rebutan tanah. Saya jadi ingat apakah Indonesia lawan Belanda dulu itu juga cuma rebutan tanah. Kita tabrak. Tabrak, Prof. Yang kedua, Prof, dari zaman dahulu sampai sekarang, difabel itu kerjanya itu sudah ditentukan oleh negara, Prof. Dari zaman Hindia Belanda sampai Orde Lama sampai Orde Baru. Kalau tunadaksa itu yang jahit, yang tunanetra pijat. Zaman sekarang era reformasi, saya mendapati posisi-posisi yang ada di CPNS, posisi formasi yang tersedia itu kebanyakan adalah kalau tidak IT atau administrasi. Tidak ada misalnya, ya jarang, bukan tidak ada. Jarang misalnya periset, ahli media, analis atau yang lain. Yes. Itu tidak setiap tahun ada. Justru yang banyak itu IT, administrasi, kesekretariatan. Itu mohon maaf ya Prof, itu saya juga jadi agak khawatir dengan masa depan saya gitu, bukan berarti pilihannya hanya ke arah situ, tapi itu kan salah satu alternatif di masa depan begitu. Ya,
apakah panjenengan akan siap menabrak dan membuat masa depan difabel itu lebih cerah, Prof? Siap. Masa dari zaman Hindia Belanda sampai zaman sekarang Oh. nggak ada perubahan, rugi dong. Coba. Terima kasih Mbak Ida. Bayangkan nih Mbak Ida ini difabel. Sekarang kuliah di HI atau Hubungan Internasional Visipol UGM. Bisa. Jadi kalau punya kemampuan bisa. Saya tidak mau hanya ditaruh di sekolah khusus dan dikasih makan gratis, Prof. Oke. Tabrak, Bro. Tidak mau di sekolah khusus dan tidak mau dikasih makan gratis karena manusia itu punya harga diri, gitu kan? Yo. Iya tuh. Gini, soal hubungan Indonesia dan Palestina. Hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah dinyatakan secara tegas sejak zaman Bung Karno. Indonesia tidak akan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Ini sikap dasar Indonesia. Karena tanah Palestina itu adalah ya tanah Palestina. Sehingga kita menganut Israel silahkan punya negara, Palestina punya negara. Itu yang menjadi posisi Indonesia. Dan itu dulu yang dinyatakan oleh Bung Karno di dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kemudian juga dipidatukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh sebab itu mengimpor senjata dari Israel itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungan diplomatik. Waktu saya dulu jadi Minhan itu tidak boleh mencari senjata ke Israel. Seumpama pun harus beli dari sana harus lewat ketiga juga. Israel jual ke sana dulu, jual sana dulu lalu kita beli. Meskipun resikonya lebih mahal tetapi kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu posisi Indonesia sampai sekarang. Dan itu yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi di Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai hari ini. Ya, itu posisi Indonesia di dalam dunia internasional dalam konteks Israel. Kemudian di dalam konstitusi kita itu ada konsep tentang afirmasi. Afirmasi itu artinya perlakuan khusus terhadap orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Afirmasi itu prakteknya yang ekstrim adalah melanggar aturan, melanggar keadilan agar tercipta keadilan baru. Misalnya di Amerika, orang kulit hitam itu selalu diberi jatah tertentu sebagai kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah. Karena kalau diperlakukan sama, tesnya sama, syarat ininya sama, orang kulit hitam pada waktu itu tidak akan bisa masuk sekolah. Sehingga lalu pemerintah Amerika membuat afirmasi, affirmative policy, itu yang memberi kursi khusus meskipun tidak usah ikut tes. Memberi misalnya di mobil itu ada kursi khusus dan cara naik khusus bagi orang cacat, itu bagian afirmasi. Di Indonesia sama, ada afirmasi. Misalnya anak-anak Papua tadi ini, anak Papua boleh masuk sekolah-sekolah terkenal, universitas terkenal di seluruh Indonesia tanpa ikut tes yang sama. Boleh menjadi pegawai negeri sipil di Papua tanpa ikut tes CPNS seperti CPNS lain. Itu namanya afirmasi. Karena kalau diberlakukan sama, itu orang akan kalah terus. Maka diberlakukan ketidakadilan dulu sampai nanti tercapai tingkat keadilan yang sama. Baru nanti diberlakukan sama. Nah sekarang untuk Papua dan difabel, disabilitas itu kita tetap melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar yaitu memberi afirmasi, memberi perlakuan khusus. Dan itu juga ada undang-undangnya kan, di setiap kantor pemerintah harus ada sekian persen, setiap kantor swasta harus sekian persen gitu. Cuma tadi masalahnya di kantor-kantor pemerintah tuh pekerjaan yang disediakan untuk difabel itu, terutama kalau CPNS itu ada menyangkut soal IT dan administrasi ya. Sebenarnya kalau untuk ini tadi usulnya misalnya analis.
analis, kemudian riset, peneliti gitu. Nanti kita tata kembali ini, insya Allah kita tata kembali. Mudah-mudahan semua warga negara mendapat perlindungan yang sama. Yo, cukup ya. Ya, sebelum kita tutup, ini pertanyaan paling penting, Prof. Kira-kira jaket ini akan diberikan kepada siapa, Prof? Siapa yang dari Bandung? Saya berikan jaket, biasanya jaket ini, Top Gun ini diberikan, saya serahkan ke moderator untuk diserahkan kepada siapapun. Tapi kali ini saya akan menggunakan hak prerogatif. Saya akan serahkan jaket ini kepada Bapak Ides. Yang tadi difabel, lalu dirawat dari Bandung ke Jogja dan sudah tinggal di Jogja. Silakan Pak Ides. Lempang aja ya Pak, lempang aja ya. Lempang aja nih. Bisa. Amit. Amit. Yo, Mori terus. Bisa. Ya nanti ini animasi ya. Iya Pak. Nomornya ada diambil. Tolong dikawal. Nanti ya. Dikawal. Terus surat pilihnya ya. Hati dulu. Nanti saya cek kandal ya. Muat. Kalau enggak muat. Muat ya. Oke. Semangat Mas. Ayo Mas. Oh, enggak kecil dari bawah. Kecilan, Pak. Izin Bapak kecil. Kecilan Bapak izin. Jangan. Saya. Di slam aja begini. Enggak bisa Bapak izin. Kesempitan. Iya, tapi bisa. Tarik dulu yang tarik aja. Ditarik dulu. Oke, Pak. Mantap. Tabrak, Bro. Oke, kita kawal Prof Mahfud keluar, kita iringi lagi dengan lagu Buruh Tani. Setuju? Setuju. Oke, monggo Del. Bisa. Oh iya. Oke. Iya Bapak, siap. Bapak tak buka ya, izin ya. Oh iya. Amit ya. Nanti Pak, diteteng aja ya. Diteteng aja ya. Jalan keluar. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, bersatu kita dalam satu suara, dalam yang mulia. Marilah kawan, mari kita. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof.